Hari ini kita akan belajar dari satu topik, yaitu keselamatan hanya oleh iman saja. Keselamatan hanya oleh iman saja. Ini merupakan suatu pelajaran yang penting untuk kita ketahui, dan bahkan ini adalah pelajaran dasar kekristenan. Karena itu semua orang Kristen harus mengerti ini. Karena itu saudara, ini sangat penting untuk kita pelajari saat ini. Karena itu kita harus memberikan fokus perhatian kita agar tidak tertinggal satu pun, supaya bisa pelajaran ini dapat dimengerti dan dipahami. Karena banyak sekali orang yang bingung akan hal ini. Nah, saudara-saudara sekalian, agama Kristen merupakan satu-satunya agama yang mengajarkan bahwa manusia hanya bisa diselamatkan melalui iman kepada Kristus saja. Sedangkan semua agama, seluruh agama di dalam dunia ini, atau kepercayaan yang lain, bahkan sekte-sekte dalam kekristenan pun, mengajarkan bahwa manusia itu selamat melalui perbuatan baik, atau melalui iman tambah perbuatan baik. Itu merupakan ajaran semua agama atau kepercayaan yang lain selain Kristen. Karena itu, di dalam semua agama atau kepercayaan di luar kekristenan, perbuatan baik mempunyai andil dalam keselamatan mereka. Karena itu, kekristenan sendiri yang mengajarkan, dan satu-satunya agama yang mengajarkan selamat hanya oleh karena iman. Karena itu poin yang pertama yang akan kita pelajari adalah manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Mengapa? Kalau kekristenan mengajarkan bahwa hanya iman yang menyelamatkan dan bukan karena perbuatan baik. Pertanyaan yang timbul di pikiran kita adalah, mengapa manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik? Ini penting untuk kita ketahui bersama. Mengapa manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik? Alasannya adalah karena manusia tidak bisa berbuat baik sama sekali. Jadi mengapa manusia tidak bisa berbuat baik? Karena manusia tidak bisa berbuat baik sama sekali. Kalau kita perhatikan dalam Roma 3 ayat 12, di sana dikatakan, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di dalam kekristenan mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berbuat baik. Jadi Roma 3:12 ini dengan jelas mengatakan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Juga di dalam Perjanjian Lama ada di dalam Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan di situ ada kata-kata segala kecenderungan hatinya, lalu ditambahkan lagi selalu membuahkan kejahatan, lalu ditambahkan lagi semata-mata. Di situ ada kata segala, selalu, semata-mata. Itu artinya orang berdosa hanya bisa melakukan dosa. Selalu melakukan dosa, kecenderungannya segalanya hanya dosa. Karena itu tidak bisa berbuat baik. Dan juga dalam Roma 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ketika kita masih hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Artinya tidak ada yang benar yang kita lakukan. Semuanya adalah dosa. Karena itulah kekristenan mengajarkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat baik. Seorang pun tidak. Ini merupakan ajaran dari Alkitab, dari kitab suci kita. Dan juga di dalam Kalvinisme ini
biasa disebut dengan total depravity atau ketidakmampuan total atau kebejatan total integrity. Karena itu saudara, Alkitab mengajarkan atau Kekristenan mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berbuat baik. Jadi kalau tidak ada orang yang bisa berbuat baik, bagaimana mereka bisa diselamatkan dengan perbuatan baik? Ini penting bagi kita. Kalau tidak ada perbuatan baik, lalu apa yang membuat dia diselamatkan dengan perbuatan baik? Kalau ada orang-orang yang masih beranggapan bahwa mereka bisa berbuat baik, tunjukkan ayat-ayat ini. Ayat-ayat jelas mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat baik, seorang pun tidak. Berikut adalah mengapa kita tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Berikutnya adalah seandainya manusia bisa berbuat baik. Kita sudah belajar tadi, tidak ada yang bisa berbuat baik. Tapi seandainya manusia bisa berbuat baik, maka perbuatan baiknya pun tidak bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan maupun yang akan ia lakukan. Jadi seandainya pun ada manusia yang bisa berbuat baik, tetap dia tidak bisa menghapuskan dosanya. Jadi Kekristenan atau Alkitab tidak mempercayai bahwa perbuatan baik bisa menghapuskan dosa. Galatia 2 ayat 16a. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, Kekristenan atau kita mengajarkan bahwa perbuatan baik kita tidak bisa menghapuskan dosa. Kalau tidak bisa menghapuskan dosa, itu artinya kita tidak mungkin bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita. Saya memberikan ilustrasi bagi kita bagaimana perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Ada seorang atau misalnya saudara mau pergi ke Seba, apalagi ini musim tilang. Mungkin ada yang pernah tilang? Mungkin ada daripada kita yang pernah tilang. Mungkin tilang helm ataupun kaca spion. Bahkan tidak ada tutupan pentil pun, itu pun ditilang. Ya. Jadi seandainya saudara pergi ke Seba dan tidak pakai helm atau tidak pakai masker. Kalau saudara pergi ke Seba tidak pakai helm lalu ditilang, lalu orangnya akan mengatakan bahwa 1 minggu atau minggu depan saudara akan hadapkan kepada pengadilan. Karena itu sebelum minggu depan, sebelum hari pengadilan, saudara lalu pergi pulang ke rumah, lalu berbuat baik. Karena ada gereja yang baru dibangun, saudara pergi kerja di gereja, sumbang uang untuk pembangunan gereja. Lalu ada orang miskin di samping rumah, saudara bantu beli beras untuk si miskin itu. Ada orang yang membutuhkan pertolongan karena dia sakit, saudara membelikan obat bagi orang itu. Lalu tiba hari hanya saudara dipanggil ke pengadilan. Lalu hakimnya mengatakan atau bertanya kepada saudara, benarkah bahwa 1 minggu yang lalu saudara melanggar lalu lintas karena tidak pakai helm? Lalu saudara menjawab, benar sekali Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu bahwa minggu lalu juga saya sudah bekerja di gereja, membantu pembangunan gereja. Sudah sumbang uang untuk pembangunan gereja. Ini buktinya, ini saksinya. Saya juga sudah membantu orang yang kesusahan, tetangga yang kesusahan memberikan dia beras. Ini orangnya, ini saksinya. Dan saya juga membantu orang yang sakit, memberikan dia obat. Ini buktinya, ini saksinya. Lalu setelah itu, kira-kira hakim ini akan membebaskan orang ini karena dia sudah berbuat baik. Apakah hakim ini akan membebaskan orang ini?
hakim ini akan membebaskan orang ini kalau hakimnya gila. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli dia membantu pembangunan gereja, tidak peduli dia menolong orang susah, tidak peduli dia memberikan obat bagi orang sakit, pelanggarannya tetap merupakan pelanggaran dan harus dihukum. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa hukum di dunia ini saja tidak bisa menutup akan kesalahan kita. Bagaimana dengan hukum Tuhan? Hukum Tuhan juga pasti tidak akan membebaskan orang dari hukumannya. Karena itu, berapapun perbuatan baik yang kita lakukan untuk menutup dosa-dosa kita, itu tidak mungkin. Tidak mungkin bisa menghapus dosa, tidak mungkin menebus dosa kita. Karena itu kita tidak percaya bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan kita. Yang pertama, tidak ada orang yang bisa berbuat baik. Yang kedua, seandainya bisa berbuat baik, itu pun tidak bisa menebus dosa kita. Makanya kekristenan tidak mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik atau kita harus beriman tambah perbuatan baik untuk selamat. Kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Kalau ada hamba Tuhan atau pendeta atau siapapun yang mengajarkan itu, dia pasti bukan orang Kristen, dia pasti adalah seorang nabi palsu. Karena itu saudara, kalau saudara pernah mendengar khotbah atau orang yang mengajarkan bahwa manusia harus beriman tanpa perbuatan baik supaya selamat, itu ajaran sesat. Jangan pernah mendengar omong kosong seperti itu. Karena Alkitab tidak mengajarkan demikian. Jadi ini perlu dan penting untuk kita ketahui. Karena itu saudara, poin yang kedua adalah manusia hanya bisa diselamatkan melalui iman kepada Kristus. Jadi kalau kita tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita, maka satu-satunya cara adalah hanya melalui iman kepada Kristus. Nah, manusia bisa diselamatkan dengan mudah sekali tanpa bersusah payah, hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi kita tidak usah lagi bersusah payah untuk melakukan apapun, mentaati semua hukum-hukum Tuhan. Karena memang tidak ada orang bisa yang mentaati semua hukum atau perintah Tuhan. Kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk melakukan itu semua. Kita hanya perlu beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita akan diselamatkan atau memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Implisitnya adalah yang tidak percaya kepadanya akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan kita saat ini sangat mudah sekali, yaitu hanya dengan beriman kepada Kristus. Pertanyaannya, mengapa kita harus percaya kepada Kristus, dan kenapa hanya beriman kepada Kristus kita bisa diselamatkan? Alasannya adalah karena Yesus satu-satunya penebus atau juru selamat. Karena Yesus satu-satunya penebus atau juru selamat kita dari dosa, maka hanya melalui iman kepada Dia dan hanya kepada Dia, tidak ditambahkan dengan yang lain-lain. Kalau ada penebus atau juru selamat selain Yesus, berarti bukan satu-satunya, tapi hanya salah satunya. Tapi kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ini juga penting. Kalau ada yang mengajarkan bahwa ada keselamatan di luar Yesus, itu pun ajaran sesat. Jangan dengarkan. Karena ajaran Alkitab bahwa
Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hanya melalui Dia kita diselamatkan. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi hanya melalui Yesus kita sampai kepada Bapa. Dan ini pun diteguhkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dia mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya oleh Yesus. Jadi di seluruh dunia ini, di bawah kolong langit ini, manusia hanya bisa diselamatkan hanya oleh Yesus. Nah, karena itu hanya melalui iman kepada Dialah kita diselamatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa perbuatan baik tidak mempunyai andil dalam keselamatan seseorang juga bisa terlihat dari selamatnya penjahat yang bertobat di atas kayu salib. Padahal ia hanya percaya kepada Kristus pada akhir hidupnya, atau detik-detik terakhir hidupnya dia percaya kepada Kristus, dan bisa dikatakan bahwa penjahat ini tidak ada perbuatan baik sama sekali. Penjahat ini bertobat atau percaya kepada Kristus di detik-detik terakhir hidupnya, dan nyaris tidak ada perbuatan baik, tetapi Yesus menjamin keselamatannya. Di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi saudara, penjahat ini di detik-detik terakhir hidupnya di atas kayu salib, dia percaya kepada Kristus. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah raja. Bayangkan iman orang ini. Hanya ada 2 orang yang mengaku Yesus sebagai raja, atau hanya ada di akhir di waktu dia lahir, bagaimana para Majus mencari raja yang baru dilahirkan, dan juga di akhir hidupnya penjahat ini mengatakan bahwa Yesus adalah raja. Jadi orang-orang hanya mengakui Yesus adalah sebagai raja di saat kelahirannya dan juga kematiannya. Iman dari penjahat yang bertobat ini luar biasa. Dia melihat Yesus yang tergantung yang sedikit lagi akan mati, tapi dia percaya Yesus itu sebagai raja. Dia juga percaya Yesus itu akan datang yang kedua kali apabila engkau datang. Jadi dia percaya Yesus akan datang yang kedua kali. Ini iman yang luar biasa dari penjahat ini. Penjahat ini diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena dia sudah ditabis, bukan karena dia sudah dibaptis, bukan karena dia sudah ikut perjamuan kudus, bukan karena dia memberikan persembahan, bukan karena dia membantu pelayan dan sebagainya, tapi hanya iman kepada Kristus. Dan nyaris orang ini tidak ada perbuatan baik sama sekali. Bahkan dia pun tidak sempat dibaptis. Karena itu baptis tidak menyelamatkan siapapun. Jadi saudara, hanya iman yang menyelamatkan kita dan bukan karena perbuatan baik kita. Ini terlihat dari penjahat yang bertobat ini. Dan juga saudara, keselamatan kita itu cuma-cuma, itu gratis. Di dalam Roma 3 ayat 24-25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kalau kita percaya Kristus, kita akan dibenarkan dengan cuma-cuma. Kalau cuma-cuma, kalau gratis, itu artinya
bukan karena usaha kita. Kalau usaha kita itu bukan cuma-cuma, itu bukan gratis, tapi upah. Karena itu kita hanya diselamatkan dengan cuma-cuma melalui iman kepada Kristus. Roma 3:27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi manusia dibenarkan karena iman kepada Kristus, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat ini adalah perbuatan baik. Jadi manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi di sini lagi-lagi ditekankan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lalu ditambahkan itu bukan hasil usahamu. Kalau keselamatan kita adalah hasil usaha kita, maka itu bukan kasih karunia. Tapi itu belum cukup, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi keselamatan kita bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Kristus bagi kita. Dan juga dalam Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi semua ayat ini menekankan bahwa keselamatan kita hanya oleh iman saja, dan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Karena itu kita harus dan wajib menghafal ayat-ayat ini. Jikalau nanti kita menemukan orang-orang yang meminta atau menanyakan tentang iman kita, kita harus siap menjawab mereka. Kalau kita percaya hanya iman yang menyelamatkan, kita harus bisa menunjukkan buktinya kepada mereka bahwa memang Alkitab kita mengajarkan demikian. Karena itu untuk menghafal ayat-ayat Alkitab itu penting dan harus bagi kita. Karena itu saudara, kita diselamatkan hanya melalui iman saja dan bukan karena perbuatan baik. Bahkan saudara, kita untuk percaya atau beriman kepada Yesus pun, itu pun dikaruniakan bagi kita. Di dalam Filipi 1 ayat 9, kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Jadi untuk membuat kita diselamatkan itu adalah hanya melalui iman. Dan iman itu pun bukan karena kita mau beriman, itu pun dikaruniakan atau diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini merupakan karunia yang sungguh luar biasa. Ini merupakan kasih karunia yang sungguh luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang tidak layak. Karena itu kasih karunia artinya sesuatu di dalam diri Allah yang diberikan kepada orang yang tidak layak. Kita semua tidak layak mendapatkan itu. Kita ini semua tidak layak masuk surga. Kita semua layak masuk neraka. Tapi karena kasih karunia-Nya, Dia berikan kepada kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita atau Allah kita. Tapi saudara, jikalau kita mengajarkan hanya iman saja yang menyelamatkan dan bukan perbuatan baik, ada banyak orang yang keberatan dengan ajaran ini. Karena ajaran ini mengajarkan hanya cukup beriman kita diselamatkan. Itu kelihatannya sangat mudah sekali, sehingga banyak orang yang keberatan.
Banyak orang keberatan dengan ajaran ini karena seseorang bisa masuk surga dengan begitu mudah. Tetapi keselamatan jadi mudah untuk kita karena Kristus sudah berjerih payah dan bahkan mati bagi kita. Jadi karena Kristus sudah berjerih payah, Kristus sudah melakukan semuanya. Kita hanya dapat mudahnya atau gampangnya. Yesus sudah melakukannya dengan jerih payah, dengan susah-susah untuk kita. Dan kita hanya mendapatkan yang gampangnya, yaitu hanya cukup beriman kepada Kristus. Tetapi banyak orang yang keberatan. Kenapa keselamatan kita begitu mudah? Karena bagi mereka mungkin mereka tidak mau yang gampang-gampang, tapi mereka mau yang susah, yang melalui usaha atau perbuatan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ada suatu cerita, dan ini bisa menjadi ilustrasi bagi kita. Ada seorang penginjil yang pergi memberitakan Injil kepada seorang yang bekerja di tambang. Lalu penginjil ini menginjili orang itu dan berkata bahwa jika kamu percaya kepada Kristus, maka kamu akan diselamatkan. Lalu pekerja tambang ini menjawab penginjil itu, kamu mengatakan tadi bahwa hanya dengan percaya Yesus dan diselamatkan atau masuk surga. Dia mengatakan, kok gampang sekali. Jadi dia merasa apa yang diberitakan oleh penginjil itu kok gampang sekali. Hanya dengan iman kepada Kristus saya bisa diselamatkan. Lalu penginjil ini bertanya kepada orang yang bekerja di tambang itu. Dia bertanya seperti ini, di mana kamu bekerja? Oh, di tambang itu. Tempatnya itu ada di permukaan tanah, mungkin 10 atau ratusan meter di bawah tanah, di bawah permukaan tanah. Lalu penginjil itu mengatakan atau bertanya atau mengatakan kepada pekerja tambang itu, pasti kalau kamu mau pergi ke bawah tanah, pasti kamu susah, karena kamu harus turun dan lalu naik lagi, pasti susah sekali. Lalu pekerja tambang itu mengatakan, oh tidak susah, saya tidak susah kalau mau naik dan turun. Kenapa? Karena perusahaan ini sudah menyiapkan lift untuk saya. Jadi untuk turun tinggal masuk ke dalam lift itu, dan kalau mau naik tinggal masuk dalam lift itu, lalu saya sampai ke atas. Nah, lalu penginjil itu lalu mengatakan kepada dia, nah, sama seperti perusahaanmu yang menyiapkan lift untuk kamu sehingga kamu mudah pergi ke bawah tanah dan lalu naik. Sama juga dengan Kristus yang susah, yang sudah berjerih payah, yang sudah susah sampai dia menderita, mati di atas kayu salib untuk menyediakan keselamatan bagi kamu. Sehingga dengan percaya kepada dia, kamu diselamatkan, atau dengan kamu masuk kepada dia, kamu akan diangkat ke surga atau diselamatkan. Jadi saudara, dari ilustrasi ini kita bisa belajar bahwa memang keselamatan itu adalah cuma-cuma atau gratis atau tanpa susah payah kita, karena itu sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mengatakan tetelestai, sudah selesai. Dia sudah melakukan itu semua sampai selesai. Dan kalau sudah selesai, bagian kita hanyalah mengimani itu, beriman kepada Kristus, percaya bahwa Kristus sudah melakukan itu untuk kita. Dan beberapa hari yang lalu ada orang yang menaikkan status di Facebook, ada kesaksian pertobatannya, bahwa dia bertobat dan lalu dia menghimbau orang supaya tidak lagi berbuat dosa dan sebagainya. Dan lalu saya mengatakan bahwa apakah kita hanya perlu percaya kepada Yesus lalu diselamatkan, ataukah kita perlu percaya kepada Kristus dan lalu berbuat baik?
Karena di dalam kesaksian pertobatannya itu tidak ada salib Kristus. Maksudnya tidak menjelaskan bahwa dia hanya melalui iman kepada Kristus dia diselamatkan. Tapi dia hanya mengatakan bahwa dia sudah percaya Yesus dan dia diselamatkan. Lalu saya mengatakan atau bertanya, apakah kita hanya perlu beriman saja kepada Yesus dan tidak perlu melakukan perbuatan baik? Lalu orang itu menjawab bahwa kita perlu berbuat baik. Jadi saudara, hati-hati dengan orang-orang. Ada banyak orang yang dengan mudahnya mengatakan saya percaya Yesus. Tapi kalau ditanya, apakah kita hanya cukup percaya saja dan tidak melakukan perbuatan baik? Maka orang itu akan mengatakan bahwa kita percaya Yesus dan juga berbuat baik. Tapi sebenarnya ajaran Alkitab adalah hanya cukup beriman saja kita diselamatkan. Perbuatan baik tidak mempunyai andil dalam keselamatan kita. Karena memang tidak ada manusia yang bisa berbuat baik sama sekali. Lalu saya mengatakan kepada dia, apakah kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Dia mengatakan, ya. Lalu saya mengatakan, apa artinya Yesus sebagai Juru Selamat? Lalu dia mengatakan, saya tidak perlu memberitahu kamu. Nanti saya dianggap sombong rohani katanya. Lalu saya membalasnya, kalau begitu, apakah kesaksian orang-orang di Alkitab itu semuanya sombong rohani yang mengatakan bahwa hanya iman kepada Kristus mereka diselamatkan? Lalu entah kenapa tiba-tiba tidak ada lagi pemberitahuan. Kemungkinan sudah diblokir. Karena saya sebelum itu mengatakan kepada dia, kalau kamu belum mengerti Injil itu, makanya saya tanya, kalau kamu belum mengerti bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, hanya melalui iman kepada Dia kamu diselamatkan. Coba kamu beritahu. Kalau kamu belum mengerti itu, saya akan berusaha untuk memberikan penjelasan kepada dia supaya dia mengerti. Tapi dia mungkin sudah memblokirnya. Jadi sebenarnya tujuan saya baik untuk memberikan penjelasan kepada dia bahwa kita diselamatkan hanya iman saja dan bukan karena perbuatan baik. Tetapi rupanya dia terlalu memegang teguh kepercayaannya sampai dia tidak mau menerima penjelasan dari orang lain. Karena itu saudara, kita mungkin berniat untuk membantu mereka, tapi mereka yang tidak mau. Ada banyak orang seperti ini. Diberitahu pun mereka tidak mengeyel kalau sudah memegang satu kepercayaan. Karena itu saudara, kita perlu tahu dan mengerti ini. Karena bukan hanya orang Kristen awam atau orang-orang seperti kita yang tidak mengerti ini. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan pun ada yang tidak mengerti akan hubungan iman dan perbuatan baik ini. Mereka sering mengkacau balaukannya. Karena itu penting untuk kita mengerti. Karena itu saya akan memberikan ilustrasi bagi kita untuk kita mengerti bagaimana kita hanya diselamatkan hanya melalui iman saja dan bukan karena perbuatan baik, dan bagaimana perbuatan baik kita itu berhubungan dengan hanya iman yang menyelamatkan itu. Karena hanya iman yang menyelamatkan kita, lalu kita diselamatkan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, Roh Kudus diberikan kepada kita, lalu kita bisa berbuat baik. Jadi perbuatan baik kita itu adalah hasil dari keselamatan itu. Dan yang membuat kita selamat itu oleh iman saja. Dan karena itu saya akan memberikan ilustrasi bagi kita, dan kiranya kita memperhatikannya supaya kita bisa mengerti ini. Dan ini pun kita bisa berikan atau jelaskan kepada orang lain. Karena ada banyak orang yang belum mengerti ini. Karena itu kita bisa memperhatikannya. Saya berikan ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang pertama adalah dari kasus yang jasmani. Di sini ada orang sakit, minum obat,
sembuh lalu bekerja atau berolahraga. Pertanyaannya bagi kita adalah apa yang membuat orang ini sembuh? Yang membuat orang sakit ini sembuh? Apakah dia minum obat ataukah dia bekerja atau berolahraga? Tentu saja minum obat, karena kita harus memperhatikan anak panahnya. Karena itu, bekerja atau olahraga ini adalah bukti kalau dia sudah sembuh. Kalau orang sakit ini mengaku dia sudah sembuh, lalu kita menyuruh dia berolahraga atau bekerja. Tapi kalau dia bekerja kayak ayam mati atau kayak ayam yang kena penyakit, kita bisa mengatakan bahwa dia belum sembuh, makanya dia tidak bisa bekerja. Karena itu, yang membuat kita sembuh itu minum obat, dan bukannya karena bekerja atau olahraga. Karena kalau sampai kita bekerja lalu kita menjadi sembuh, itu anak panahnya ke sini. Tapi yang membuat kita sembuh itu adalah karena minum obat. Dan bukti kita sudah sembuh, kita bisa bekerja atau berolahraga. Itu di dalam al-jasmani. Kasus rohaninya adalah orang berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Kira-kira apa yang membuat orang berdosa bisa diselamatkan? Apakah karena dia beriman atau karena berbuat baik? Ya, kalau kita perhatikan anak panahnya ke sini. Jadi yang membuat orang berdosa itu selamat, itu karena dia beriman. Apa bukti dia beriman atau sudah selamat? Dia bisa berbuat baik. Karena itu, kalau ada orang yang mengaku sudah selamat, tapi di dalam kehidupannya tidak ada perubahan atau tidak ada perbuatan baik, maka pasti ada yang salah dengan imannya. Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya, kalau ada orang yang mengaku sudah selamat, sudah beriman, tapi tidak ada bukti, yaitu perbuatan baiknya, itu artinya dia belum selamat, dia belum beriman. Jadi, kalau orang itu bisa berbuat baik di hadapan Allah, sudah pasti dia adalah orang yang sudah diselamatkan dan sudah beriman. Jadi saudara, yang membuat kita selamat itu bukan perbuatan baik, tapi iman. Kalau kita berbuat baik supaya selamat, maka anak panahnya akan kembali ke sini. Jadi yang membuat kita diselamatkan itu karena iman. Apa bukti kita sudah selamat? Kita bisa berbuat baik. Jadi berbuat baik atau perbuatan baik itu adalah hasil karena sudah selamat, bukan supaya selamat. Supaya kita selamat itu ini iman, bukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik adalah bukti kalau kita sudah diselamatkan. Jadi itu harus dibedakan. Dan saya kira kita akan mudah sekali untuk menghafal urut-urutan ini. Dan karena itu kita untuk menjelaskan kepada orang sangat mudah. Dan kalau sampai dengan ilustrasi seperti ini pun ada orang yang tidak mengerti tentang hubungan iman yang menyelamatkan dengan perbuatan baik ini, maka orang itu saya tidak tahu lagi mau disebut apa. Ya. Jadi saudara, hanya iman yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan baik, bukan iman tambah perbuatan baik supaya selamat. Hanya iman saja kita selamat. Bukti kita sudah selamat, kita berbuat baik. Jadi ini penting untuk kita ketahui dan kita tahu, supaya kita tahu bahwa kalau kita menjelaskan kepada orang
hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Pasti mereka bertanya, kalau begitu apakah kita tidak perlu berbuat baik? Kita perlu berbuat baik, tapi bukan untuk selamat. Tapi kita berbuat baik untuk mensyukuri karena kita sudah selamat. Ya, jadi kita berbuat baik bukan supaya selamat, tapi kita berbuat baik karena kita bersyukur karena kita sudah selamat. Dan ilustrasi yang kedua adalah di sini titik awal kita. Di sini kita beriman. Ya, di sini kita lahir. Dan di sini karena kita kekal ke sini, jadi di sini ada awalnya. Di sepanjang hidup kita ada satu momen di dalam kehidupan kita, yaitu kita beriman atau percaya kepada Yesus. Kita ini semua berbeda-beda waktu kita percaya. Mungkin ada yang umur belasan, ada yang umur 20-an, 30-an, dan juga ada orang yang mungkin sudah sangat tua, mungkin di akhir hidupnya baru dia percaya. Tapi saudara, semua orang itu harus ada momennya ketika dia percaya Yesus. Dan karena itu, kalau saya percaya Yesusnya ketika sudah berumur 22 tahun. Jadi saudara, selama di sini, selama dari kita lahir sampai di titik di mana kita beriman, tidak ada perbuatan baik. Sama sekali tidak ada perbuatan baik. Seperti di dalam bagian yang pertama tadi. Waktu kita masih berdosa, kita bebas dari kebenaran. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Orang berdosa tidak ada yang berbuat baik sebelum dia percaya pada Yesus. Nah, dari waktu dia lahir sampai dia percaya, tidak ada perbuatan baik sama sekali. Nah, di sini titik di mana dia beriman, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan saat itu juga dia diselamatkan. Jadi kita itu diselamatkan bukan ketika kita sudah sampai atau masuk surga baru kita selamat atau diselamatkan itu. Tapi ketika titik di mana, misalnya hari ini saya memberitakan Injil kepada saudara untuk percaya kepada Yesus, dan malam ini saudara percaya, maka malam ini juga saudara diselamatkan. Itu sama seperti dalam Lukas 19 ayat 9, bagaimana ketika Sakeus percaya kepada Yesus. Dalam Lukas 19 ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi keselamatan kita itu persis setelah kita percaya Yesus. Nah, setelah di sini kita percaya kepada Yesus, kita kan masih hidup. Katakan saja dari 3 tahun lalu saya sudah percaya Yesus dan sampai hari ini saya masih hidup. Maka di sini pun mulai ada perbuatan baik. Tapi memang perbuatan baik kita memang masih ada celah, tapi di sini mulai ada perbuatan baik. Kenapa? Karena ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus diberikan kepada kita. Efesus 3 ayat Efesus 1 ayat 13. Nah, karena itu Roh Kudus diberikan, Roh Kudus mengerjakan pengudusan, dan karena itu kita mulai bisa berbuat baik. Berbuat baik untuk apa? Sebagai bukti karena kita sudah diselamatkan, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah, untuk menjadi saksi yang baik bagi Allah, untuk memuliakan nama Tuhan dan sebagainya. Jadi
Persis ketika kita sudah diselamatkan dan di sini dan seterusnya, baru ada perbuatan baik. Penting di sini adalah ketika kita sudah ada perbuatan baik itu kita sudah diselamatkan. Sebelum kita selamat, tidak ada perbuatan baik. Nah, kalau masa hidup kita di sini, sebelum selamat, lalu kita berjuang berbuat baik supaya selamat, tidak bisa. Karena apa? Karena di sini jelas tidak ada perbuatan baik sama sekali. Karena itu tidak bisa orang selamat karena perbuatan baik. Karena jelas bahwa tidak ada orang yang berbuat baik sebelum dia percaya Yesus. Jadi ketika ada orang sudah berbuat baik, bukan lagi dia supaya selamat, tapi karena dia sudah selamat, lalu ada perbuatan baik di sini. Karena itu saudara, ini penting bagi kita. Supaya kita lagi jangan berpikir lagi bahwa saya harus berbuat baik, memberikan persembahan, membantu pembangunan gereja dan sebagainya supaya saya bisa selamat dan masuk surga. Tidak. Untuk selamat hanya perlu beriman kepada Kristus. Kalau sudah selamat, buktinya ada perbuatan baik. Sakeus setelah percaya, dia memberikan, sekiranya ada yang pernah kuperas akan kembalikan 4 kali lipat. Dan setelah kita percaya, mulai ada perbuatan baik, ada kasih kepada Tuhan, mau menjadi saksi yang baik bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan dan sebagainya. Kita mulai melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi poinnya di sini adalah kita selamat, karena kita beriman, dan sebelum kita beriman tidak ada perbuatan baik sama sekali. Tapi setelah kita beriman, ada perbuatan baik. Perbuatan baik bukan hasil supaya kita selamat, tapi hasil karena kita sudah diselamatkan melalui iman kepada Kristus. Jadi ini 2 ilustrasi bagi kita, dan sekiranya kita bisa mengerti ini. Walaupun penjelasannya kurang bagus untuk kita, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi poinnya adalah kita diselamatkan hanya oleh iman saja, dan bukan karena perbuatan baik. Bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Kita perlu berbuat baik, tapi bukan untuk selamat, tapi untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, untuk mensyukuri keselamatan itu. Jadi saudara, saya akan mengutip kata-kata dari Pak Esra. Manusia berdosa tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Perbuatan baik kita sama sekali tidak menghapus satu dosa pun dari kita. Karena itu jangan berusaha selamat dengan berbuat baik. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Kristus. Terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, dan kita akan selamat. Setelah selamat, baru berbuat baik. Jadi, perbuatan baiknya itu terjadi setelah selamat, bukan sebelum selamat. Perbuatan baiknya sebagai akibat keselamatan, bukan syarat keselamatan. Ya, jadi bisa dimengerti, perbuatan baiknya itu terjadi setelah selamat, bukan sebelum selamat. Sebelum selamat, kita hanya beriman saja. Sudah selamat, baru berbuat baik. Perbuatan baiknya sebagai akibat keselamatan, bukan syarat keselamatan. Akibat kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Syarat keselamatan itu iman. Ya. Jadi syaratnya iman, dan akibatnya adalah perbuatan baik. Jadi jangan dibolak-balik bahwa keselamatan itu syaratnya harus iman tambah perbuatan baik. Tidak. Perbuatan baik itu terjadi setelah selamat, bukan sebelum selamat. Perbuatan baiknya sebagai akibat keselamatan, bukan syarat keselamatan. Jadi saudara, kesimpulannya adalah perbuatan baik itu bukan syarat supaya selamat, karena syarat untuk selamat hanya melalui iman saja. Kalau sudah beriman dan selamat,
lalu berbuat baik sebagai bukti atau ucapan syukur bahwa kita sudah selamat. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi kita untuk kita lebih memahami atau mengetahui akan ajaran kekristenan atau ajaran kitab suci. Ini merupakan pelajaran dasar atau ajaran dasar dalam kekristenan. Dan kalau sampai ada orang yang salah mengajarkan ini, maka dia telah mengajarkan suatu ajaran sesat dan menyesatkan orang. Karena itu, saya tidak mau saudara semua yang ada di sini disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah tentang ini. Karena itu, saya mau kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu hari ini kita boleh belajar keselamatan hanya oleh iman saja. Dan bukan karena perbuatan baik. Dan juga bukan karena iman tambah perbuatan baik. Mengingat semua agama dan kepercayaan di dalam dunia ini mengajarkan ada perbuatan baik di dalam andil keselamatan mereka. Dan karena itu pasti ada banyak orang yang terpengaruhi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Karena Kristen adalah minoritas di dalam mengajarkan hal seperti ini karena hanya satu-satunya agama yang mengajarkannya. Bahkan di dalam kalangan Kristen pun yang mengajarkan ajaran yang benar begini, itu pun masih minoritas lagi. Jarang sekali kita mendengar penjelasan seperti ini. Karena itu tidak heran kalau ada guru agama, bahkan pendeta, calon pendeta sekalipun, itu salah dalam memahami ini. Karena memang saya pernah berdiskusi dengan mereka. Ada yang sudah guru agama dan juga ada yang calon pendeta. Dan itu hari komentarnya sampai ribuan. Dan karena mereka ada banyak dan hanya saya yang percaya itu, lalu mereka mengatakan, hanya kamu yang percaya seperti itu. Lebih baik ikut dengan kami saja. Saudara-saudara, kebenaran bukan demokrasi. Bukan dilihat berapa banyak orang yang percaya itu lalu benar. Tidak. Sekalipun hanya satu orang berbanding dengan 99 orang, kebenaran tetap kebenaran. Karena itu, jangan mau ikut arus. Kalau kita tahu itu benar, pegang itu. Tidak peduli langit runtuh, kebenaran tetap kebenaran. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.